Oke, di sini kita akan bahas masalah pembiayaan dalam perbankan syariah. Bentar ya. Tangan nomor dia. Bentar. Tuh. Pembiayaan dalam perbankan syariah. Mana udah belum? Dia pasti ini apa yang terjadi? Bentar dulu ya, bentar dulu nih, enggak sedikit panjang soalnya. Ya nggak bisa ya. Oh, ya kan? Nggak bisa nih. Rekam terus aja, coba. Aduh, janji lagi. Tuh kan, geblek kayak gini kita bisa ulangi lagi, kita ulangi lagi guys. Bentar dulu kita ulang lagi dulu hubungannya. Kemudian belum bisa ngarah dan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, bentar dulu. Ini udah berbeda, udah lama banget. Kita bahas resiko kredit ya. Baik, kita bahas masalah resiko kredit ini dulu PPT saya waktu kuliah. Bahas di sini penting banget. Ngantuk banget. Gambar umum dari resiko kredit adalah, kredit itu apa sih? Kredit itu kita punya barang tapi kita belum mampu bayar secara cash, kita nyicil, itu yang namanya kredit ya. Jadi kita terlalu memaksakan. Nah, risikonya apa di situ? Risiko kerugian akibat kegagalan debitur, orang yang meminjamkan uang dalam memenuhi kewajibannya. Perlu dilakukan secara individu, identifikasi dari risiko kredit dan pengendalian risiko kredit. Itu risikonya seperti itu. Ini gambarannya aja ya, mulai dari proses pencairan nasabah sampai dengan kredit pelunasan. Harus dianalisis semuanya itu, dari mulai bagaimana dia, kemudian ada bankirnya, dia baik atau buruknya, harus kita teliti semuanya. Tidak asal kita mengasih pinjaman kepada seseorang, enggak, tapi harus juga kita teliti dari mana ini bapaknya, ada punya sangkutan nggak dengan pihak yang lain selain dengan pihak kita gitu. Harus benar-benar teliti semua ya. Kemudian ada macam-macam daripada risiko kredit. Yang pertama ada risiko pembiayaan uang prestasi, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian ada risiko pada aktivitas pre-asuri, dari risiko bank melakukan transaksi derivatif, ada risiko karena bank membeli surat berharga di korporasi. Kita bahas yang pertama adalah pengertian dari risiko bank melakukan transaksi derivatif. Bank melakukan transaksi
derivatif seperti kontrak berjangka reward atau swap dengan nasabah atau dengan pihak lain. Tuh, jadi kita melakukan kontrak dengan perusahaan lain ataupun bank lain, tapi jangka waktunya di situ adalah jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ini nanti akan berisiko. Nah, risiko ini disebut dengan, ataupun transaksi ini disebut dengan transaksi derivatif, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya ada pengertian risiko kredit uang prestasi. Ini apa sih? Adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada jangka waktu bank atau lembaga lainnya. Dilihat, nah tadi kan saya bilang di awal, kita lihat recording dia, apakah dia baik atau tidak, melakukan pelanggaran atau tidak. Nah di sini adalah one prestasi adalah bagaimana si pihak debiturnya atau pihak lain yang dipinjamkan itu bisa nggak melunasi pembiayaan tersebut itu dari pihak bank ataupun lembaga lain. Kemudian si debitur ini tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan berbagai alasan. Biasa, orang-orang utang banyak banget alasannya biasanya. Ya kalau kayak ya gitulah, kalau ditagih banyak banget alasannya. Alasan seperti misal kegagalan bisnis. Ntar dulu ya, ini lagi bisnis kita lagi turun nih, kita nggak bisa untuk melakukan pelunasan. Bagaimana kalau besok nggak ada? Itu udah menjadi resiko untuk suatu apa namanya, suatu bisnis. Apalagi kalau itu berbicara masalah kredit, itu udah di luar nalar lah. Yang pertama itu dengan alasan bisnisnya, yang kedua adalah dari si karakternya. Nah, dari karakter seorang debitur ini bisa dilihat dia ngedablak atau enggak gitu kan, punya niat baik atau tidak. Nanti kita bahas di 5C kalau nggak salah, 5C plus 1C itu ada 6C meliputi karakter dan yang lainnya ya. Kemudian ada sifatnya yang tidak baik. Kemudian ada maupun terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuannya. Ini tidak selamanya, jadi tidak selamanya kalau risiko kredit uang prestasi disebabkan oleh debitur, tapi juga ada kesalahan bank yang kita membuat surat pernyataannya, di situ ada kendala-kendala. Nah, di sini kredit yang diberikan dapat berupa kredit komersil atau kredit konsumsi. Ini ngedablaknya biasanya orang-orang yang ngambil kredit itu buat biaya hidup, bukan buat perputaran bisnis. Itu udah sangat menghambat tuh. Banyak kok, contohnya di kampung-kampung saya itu banyak yang mengambil kredit bank, tapi kenyataannya mereka bukan buat bisnis. Nah, kalau semua mau mengambil kredit itu diusahakan biar uangnya itu muter. Jangan kita ambil kredit tapi cuma buat hura-hura doang, itu jangan, nggak boleh. Eman-eman, bahasa Jawanya itu eman-eman, sayang tuh. Nah, kemudian pengertian risiko pada aktivitas treasury. Terdapat aktivitas penempatan dana pada bank atau lembaga lain, ini antar bank ya. Dan yang kedua ada pada umumnya penempatan dananya bersifat client, artinya tidak ada syarat penyertaan anggunan dari pihak atau lembaga keuangan yang menerima penyimpanan dana. Terdapat risiko bila bank atau lembaga keuangan menerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban tanpa syarat. Jadi ini kayak memberi tapi nggak ada syaratnya. Tapi ini biasanya itu jadi antar lembaga, kerjasamanya itu antar lembaga, bukan pada debitur kepada perorangan. Itu tidak, dia itu bergeraknya antar lembaga keuangan ya, baik lembaga bank ataupun lembaga non bank. Lembaga bank dan non bank sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah pengertian risiko karena bank membeli surat berharga korporasi gitu. Seperti misal
saham, obligasi, dan lainnya. Yang membeli saham dan surat berharga yang melantai di bursa efek. Artinya apa melantai di bursa efek? Dia udah menumpuk di bursa efek. Nama lainnya adalah melantai atau nganggur gitu ya. Biasanya sifatnya nasional maupun internasional karena yang dijual adalah surat berharga seperti saham dan obligasi. Ini sifatnya udah internasional, bukan perorangan lagi. Ini beda 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 kelas lah sama debitur gitu ya. Harus bisa selektif dalam memiliki surat berharga yang baik dan tingkat keuntungannya menarik itu harus bisa, karena kita memainnya adalah main yang sangat-sangat di atas, ya beda banget pokoknya. Nah, di sini ada beberapa kategori kredit yang untuk dapat melakukan identifikasi itu risiko kredit perlu diketahui berbagai jenis produk pengkreditan yang umum diberikan oleh perbankan sebagai berikut. Kita lihat dari 6 kategori. Yang pertama ada jenis aktiva. Jenis aktivanya itu apa? Aktif atau pasif, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian keunggulan kredit untuk usaha debiturnya. Makanya tadi kan saya bilang kalau mau kredit itu buat usaha, jangan buat kebutuhan konsumtif, jangan. Tapi harus kebutuhan yang produktif biar uang yang buat kredit itu nanti bisa berkembang dan terus berkembang ya. Kemudian ada tujuan kredit itu apa? Kalau tujuannya untuk makan, mending nggak usah kredit. Tujuannya buat produksi itu nggak apa-apa, boleh. Belajar jangka waktunya, biasanya kalau kredit yang buat debitur itu ada 1 sampai 5 tahun biasanya ya, yang saya tahu ya. Dan yang berikutnya ada yang nomor 5 adalah jenis dana yang diberikan. Dananya itu berbentuk apa? Apakah ya kayak itulah banyak. Ini ada valuta kreditnya. Di sini valuta tidak hanya valuta asing ya, tapi ada valuta kredit. Nah, itu yang pertama kita bahas masa berdasarkan jenis aktiva. Dalam menentukan struktur kredit, pertimbangan utama yang diperhatikan adalah jenis aktiva yang dibiayai. Apakah aktivanya lancar atau aktiva tetap? Ini berpengaruh ya. Aktiva suatu perusahaan bisa dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah aktiva tetap, aktiva lancar permanen, atau dan maksud saya adalah aktiva lancar fluktuatif. Kita bahas masa aktiva yang tetap dulu. Ini gila rinci banget sih. Aktiva tetap. Aktiva adalah aktiva yang tidak habis dipakai dalam satu siklus produktif, yang merupakan investasi jangka panjang yang dapat dibiayai dengan modal sendiri atau dengan digabungkan dengan atau merger bahasanya, digabungkan dengan perusahaan lain. Kita kerjasama dengan perusahaan lain tanpa mengubah, tapi kita punya nama di perusahaan tersebut, itu namanya merger bahasanya ya. Dan tentunya melalui pembiayaan yang cukup panjang, itu dilihat dari aktiva tetapnya. Kemudian aktiva lancar permanen adalah sejumlah aktiva lancar yang harus dipelihara agar operasi bisnis berjalan dengan lancar dan normal. Nah, aktiva ini harus dibiayai dengan dana jangka panjang sama jangka panjangnya. Contoh yang merupakan aktiva lancar permanen adalah kebutuhan modal kerja berupa persediaan minuman yang harus dipelihara agar produksi dapat berjalan lancar. Tuh, permanen itu yang apa namanya, yang dia itu terus mengonsumsi tapi jangka panjang berketerusan, dan itu apa yang harus ada di dalam perusahaan kita. Misal tadi ya air minum ya, itu harus ada tuh. Nah, kemudian ada aktiva lancar fluktuatif. Adalah aktiva lancar dengan kebutuhan naik atau turun atau fluktuatif sesuai dengan demand atau perkembangan pemerintah. Itu misal kita lihatnya dari dolar kan kita mengikuti pemerintah. Nah, di sini aktiva lancar fluktuatif itu berdasarkan naik turunnya, dan naik turunnya itu bukan dikontrol dari perusahaan, tapi kita mengontrolnya daripada perkembangan yang lagi ada di masyarakat kita ataupun di pemerintahan kita gitu.
pembiayaannya dapat dilakukan dengan jangka pendek, misal dengan jenis pembiayaan insidentil, rekening koran gitu ya. Jadi itu pembahasan tentang risiko kredit bisa dilihat dari apa, dari yang tadi misal seperti apa, aktiva tetap, aktiva fluktuatif, aktiva permanen, aset permanen gitu. Nah, dari kategorinya itu kita tetap lihat bagaimana aktivanya, bagaimana keunggulannya daripada kredit itu, kredit ini bisa memberikan apa gitu, dan tujuan kreditnya. Tapi sebelum kalian mengambil kredit itu harus dilihat itunya dulu, tujuannya apa, dan dari jangkanya itu buat jangka berapa tahun. Jangan main-main sama kredit, karena kredit punya resiko guys ya gitu. Jadi harus dilihat semuanya, jenis dananya yang diberikan apa, kemudian jenis valutanya. Jenis dana ini maksudnya apa, kita ambil kredit apa, kredit rumah atau kredit mobil ataupun apa gitu. Karena kredit kan biasanya berupa barang gitu guys, nggak berupa uang. Kalau uang itu masuknya ke dalam pembiayaan, kalau kredit itu kita dibelikan sesuatu, kita ngansur, itu bedanya di situ ya. Harus dipahami dan harus dimengerti guys, tidak gampang tuh, harus bisa menelaah itulah guys. Asik, ini susah nih kembali punya ini susah nih guys. Mana nutup, malah nutup guys, malah nutup guys. Duh, mana nutup kayak gini, ada problem. Malah nutup kan kayak gini, ini kenapa? Mana recordingnya nggak bisa dihitung, nggak bisa ditutup. Oh my god, mana? Udah ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.